Hai guys, kali ini saya akan merangkum film horor Indonesia berjudul Dendam dari Kuburan 2012. Tanpa basa-basi lagi, monggo disimak ceritanya. Namun sebelum lanjut, jangan lupa ditekan dulu like, comment, subscribe, serta share video ini sebanyak-banyaknya ya. Oke. Scene diawali Steven dan Willy pesen nasi goreng di pinggir jalan. Steven membaca koran yang isinya tentang Jennifer Lopez yang baru menjadi artis. Telah terbit bintang baru dari Amerika, Jennifer Lopez. Bukannya dia penyanyi emang? Koran lama, Panjul. Karena kelamaan, Steven memesan lagi. Bang, nasi goreng 2. Masih nggak ada respon, mereka menghampiri Kang nasi gorengnya. Nasi goreng cepetan nggak pakai lama. Ternyata hanya mimpinya Willy. Di dalam mobil juga ada Pasha yang tidur pulas. Woi, bangun! Steven menemui Haji Bolot sebagai penjaga kontrakan. Ini rumah apa bener dikontrakin? Ini bukan rumah gua cuma nungguin doang. Tak lama Willy datang. Tanpa basa-basi, Willy bertanya berapa harga kontrakannya. 6 juta. Wow, banget 6 juta. Wow. Mereka bernegosiasi panjang lebar dan akhirnya bisa menghasilkan kesepakatan dengan harga. 2 ya, kelamaan udah 2 ya, Beh. Steven masuk ke kontrakan, sedangkan Haji Bolot mengunci pintunya. Pasha berjalan dengan keadaan masih mengantuk hingga ada yang melemparinya. Dalam keadaan terjatuh, ia melihat seorang ciwi. Steven melihat-lihat dapur. Ia merasa penasaran dengan isi kulkasnya. Ketika akan pergi, ada bocil yang gandolin kakinya. Willy melihat-lihat kamar mandi. Tiba-tiba Pasha nyusul Steven dan Willy ke dalam kontrakan. Ia disambut seorang bocil. Tak lama Steven datang. Pasha pun cerita bahwa ia habis melihat bocil. Di tempat ini mana ada anak kecil? Steven menunjukkan kamar yang akan ia tempati. Tak lupa, ia mengajak Pasha agar mau sekamar dengannya. Ogah, mendingan gue cari kamar sendiri aja. Steven mencoba rebahan, namun ada ciwi di sampingnya. Pasha pergi mencari kamar. Tiba-tiba ada yang mijitin Steven. Ia mengira itu adalah Pasha. Tangan lu halus banget, kayak tukang pijit orok. Willy yang melihatnya pun hanya bisa terheran-heran. Itu nama siapa lu, Step? Ini si Pasha. Di luar, Steven bertemu seorang ciwi bernama Puspita yang pekerjaannya sebagai SPG parfum. Pasha yang melihatnya pun ikut-ikutan mendekat. Tanpa basa-basi, Puspita menawarkan parfumnya. Bagaimana? Mau beli parfum saya enggak? Steven gak mau beli dengan alasan dirinya gak butuh minyak wangi karena tubuhnya udah selalu berbau wangi. Ia pun mengarahkannya ke Pasha agar mau membelinya. Kalau bayar pakai colekan boleh? Emangnya saya cewek cantik apaan? Mereka masuk dan bertemu Willy. Mereka sepakat untuk mengontrak rumah itu. Masalahnya, Willy belum bisa membayar kontrakan karena uang hasil menulis skenarionya belum cair. Minjem. Begitulah kira-kira. Mau pulang, mereka bertemu Haji Bolot yang terheran-heran karena mereka bisa keluar meskipun pintunya udah dikunci. Kita lewat pintu samping, kebuka. Steven cerita jika ia mau pulang dulu untuk mengambil barang dan akan kembali besok sore. Nih, kuncinya. Mereka segera naik mobil dan langsung pulang. Scene pindah ke kakaknya Agnes yang rebahan. Ia menerima telepon dari Willy. Saya mau bicara sama Bebek Agnes. Siapa, Kak? Bebek goreng lo. Belum bicara apa-apa, Agnes langsung minta beliin nasi goreng.
Habis kalau inget kamu inget sama tukang nasi goreng. Perjalanan akan dilanjutkan. Karena pintunya macet, terpaksa Willy lewat jendela. Singkat cerita, mereka sampai di kampus. Willy menyuruh Steven dan Pasha menyebar karena ia mau ketemuan dengan Agnes. Ya Allah, sombong banget ya. Iya, baru punya skenario FTP sekali aja. Pasha merasa HP-nya ketinggalan. Mau di miss call, Steven menerima telepon dari HP-nya Pasha. Kagak, gue gak nelfon lu. Handphone gue aja gak ada. Masih nggak percaya, ia miss call lagi. Ternyata HP-nya ada di dalam mobil. Dalam perjalanan ke kelas, Steven melihat bocil menari-nari. Saking fokusnya, ia sampai ditabrak mahasiswa lain. Tuh bocah perempuan siapa? Agnes buru-buru ke kamar mandi hingga ia menerobos satpam yang sedang ngepel. Kalau jalan itu pakai mata. Mestinya bapak bilang begini. Dek, kalau jalan lihat-lihat dong. Si satpam mengingatkan jika kerannya mati. Maka solusinya, Kamu ambil ember, isi air baru masuk, ya. Agnes yang buru-buru membawa ember akhirnya tabrakan dengan Willy. Basah semua, astaga. Pasha menemui Geisha yang duduk santuy. Pasha ini suka dengan Geisha, namun cintanya bertepuk sebelah tangan. Gua gak akan pernah kapok buat godain lu. Toh, gua bakal di penjara di hati lu. Ih, geli gue dengernya. Geisha ngeliatin Wisnu. Pasha yang mengetahui hal ini meminta agar Geisha berkonsentrasi melihat dirinya saja agar aura ketampanannya keluar. Konsen gak konsen, muka lo tuh tetep kadaluarsa, tau gak? Di lorong kampus, Steven bertemu Pasha. Sebelum pulang, ia mampir ke kamar mandi. Pasha yang gak percaya pun melihatnya. Namun, mereka hanya menemukan Ciwi yang sedang pipis. Mati di perempuan, anjingnya berdiri. Jangan punya tongkat kali. Agnes curhat ke Geisha jika ia heran mengapa dirinya bisa jatuh cinta kepada Willy. Modelnya aja kayak tutup cendol. Wisnu menyapa Agnes dan janjian akan jalan bareng nanti malam. Ketika salaman dengan Wisnu, Geisha mendapat penglihatan. Lo kan udah pacaran sama Willy. Selingkuh itu kan gak dosa, cuman kesalahan kecil. Wisnu ke kamar mandi dan mendapat beberapa gangguan. Puspita datang ke kampus dan menyapa si satpam. Kamar mandinya di sebelah mana? Di sana. Si satpam pun mengikuti Puspita ke kamar mandi. Tiba-tiba Steven dan kawan-kawan main ke kosannya Agnes dan Geisha. Mau ke kamar mandi, Steven bertemu kakaknya Agnes. Kamu sekarang fitness ya? Saya masuk duluan ya. Di bed up, Steven melihat seseorang mandi. Ternyata itu adalah kakaknya Agnes. Malam hari, Wisnu membatalkan rencana jalan-jalannya. Di sisi lain, Geisha terlihat siap-siap mau berangkat ke kontrakannya Willy. Itu karma kecil buat lo. Steven asyik tidur. Ia terbangun oleh suara dari dalam lemari. Ternyata itu Pasha. Gue lagi cari-cari celana dalam, terus ada yang jorokin gue. Willy melanjutkan menulis skenario dan yang pasti digangguin. Steven dan Pasha bersepakat mulai detik ini nggak akan takut lagi dengan setan. Karena derajat manusia lebih tinggi daripada setan. Tak lama Steven pergi dan datanglah kuntilanak. Pasha mendatangi Willy dan cerita jika habis bertemu kuntilanak. Ini gue kasih tau ya. Di setiap rumah itu Ada ghostnya, ghost. Tiba-tiba Pasha ada dua. Willy lebih memilih Pasha yang di luar. Ternyata pilihan itu salah. Steven menikmati mie instan di kamarnya. Tiba-tiba ada yang gedor-gedor pintu.
Pak, siapa? Tiba-tiba mie instannya udah jadi mie campur. Ada tulang, ada empe-empe. Willy kembali ke kamar untuk menemui Pasha yang asli. Ternyata Willy baru datang. Tadi gua nggak ada kembar. Oh, sekarang lu ya. Untuk membujuknya, Willy di samping Pasha menyogoknya dengan memberi uang. Pasha keluar. Kebetulan ada Steven dan Willy. Agnes dan Geisha baru sampai di kontrakannya Willy. Setelah menunggu sekian lama, mereka baru dibukain pintu. Lumayan juga tempatnya. Willy cerita jika kontrakannya hanya seharga 2 juta. Tapi tempatnya nyaman nggak? Nyaman. Mereka pun diajakin masuk. Baru beberapa menit di dalam, Agnes mendengar suara. Suara tikus, Beb. Ya, ada tikus lagi arisan. Arisan emang udah akhir bulan. Untuk kesekian kalinya, Pasha gombalin Geisha, yang pasti bertepuk sebelah tangan. Gue tahu kok, lu datang ke sini karena ngelihat ketampanan gue. Ngomong lu sama tembok tuh. Willy mengajak Agnes ke kamarnya. Beb, iya. Agnes memaksa masuk. Untung setannya udah pergi. Agnes pun menanyakan tentang perkembangan penulisan skenarionya Willy. Ya ampun Bebek, lama banget sih setahunnya kelar-kelar. Ini tuh skenario mahal, Beb. Ini buat film festival di luar negeri, betul nggak? Geisha ke kamarnya Pasha. Sekali lagi, Pasha mencoba PDKT. Apaan sih lu ikutin gue? Tiba-tiba ada yang mengelus leher Pasha. Hal yang sama terjadi kepada Geisha. Berani-beraninya lo ya. Aduh. Di sisi lain, Steven yang di kamar sendirian juga digangguin. Mereka berkumpul. Agnes pun memaksa mereka agar mau mengaku. Sebetulnya rumah ini emang angker banget. Tuh kan bener. Uniknya, Geisha nggak takut dengan setan, tapi takut dengan jelangkung. Yang mana jelangkung? Tuh. Agnes dan Geisha memutuskan mau pulang. Kakaknya Agnes yang sendirian di kontrakan pun tak lepas dari gangguan si setan. Ia ngecek ke kamar mandi. Steven, Pasha, dan Willy berjalan di tengah rel kereta. Anehnya, udah tengah malam masih ada kereta. Mau pergi, ada yang gandolin kaki mereka. Ternyata hanya mimpinya Agnes. Kakaknya Agnes baru keluar kamar mandi. Tiba-tiba ada yang gedor pintu. Ternyata itu seorang ibu dan anaknya mencari Agnes. Ada yang nyariin lo tuh. Siapa? Tukang kredit. Agnes pun menemui tamunya, namun gak ada siapa-siapa. Agnes kembali ke kamar dan curhat kepada Geisha jika habis mimpi setan dan habis ada tamu tapi nggak ada wujudnya. Kita tuh jadi sering diketok-ketok sama setan habis pulang dari rumah kontrakan si Bebek deh. Mereka pun sepakat untuk menyuruh Willy dan kawan-kawan mencari kontrakan baru. Steven ngambil minum di dapur. Ia didatangi kuntilanak. Puspita datang lagi. Ia menawarkan parfum baru. Steven pun memanggil teman-teman lainnya dan mengajak Puspita masuk. Steven bertanya, mengapa Puspita mau berprofesi sebagai SPG parfum? Sebelum saya jadi SPG parfum, saya pernah jualan gado-gado lontong, tapi karena nggak laku, saya pakai sendiri. Steven juga menyarankan agar Willy mengangkat cerita kehidupan Puspita sebagai tulisan skenarionya. Kebersamaan mereka terhenti ketika Puspita mau numpang mandi. Steven dan kawan-kawan pun berniat mau mengintip. Pintu dibuka, namun yang ada di dalam adalah... Tak lama setelah itu, Puspita keluar. Agnes dan Geisha ke kontrakannya Willy. Karena nggak ada orang, mereka langsung masuk dan disambut Puspita. Disinilah Geisha mendapat penglihatan lagi. Willy dan kawan-kawan keluar.
Otomatis Agnes langsung ngelabrak Willy. Yang Siapa? orang-orang parfum, dagang parfum. Geisha cerita bahwa dirinya punya indera keenam. Dan cewek tadi itu, gue tuh pernah ngeliat dia. Agnes mendengar suara dari dalam kamar. Suaranya berasal dari dalam lemari. Di dalamnya, Agnes menemukan bocil. Di sisi lain, Puspita masuk kamar dan diikutin Willy dan kawan-kawan. Tiba-tiba, Kan? Kayak manusia. Kalian mau cari saya? Agnes mau pulang dan bertemu Haji Bolot. Jalannya meleng mulu lu. Ketakutan tadi, dalam ada setan. Agnes nggak peduli dan langsung pulang. Teman-teman yang lain kabur dan bertemu Haji Bolot. Mereka cerita jika di dalam ada kuntilanak. Di dalam tuh kuntilanak, Pak. Jadi lu mau ngambil perabotan? Mereka juga nggak peduli dan langsung pergi. Haji Bolot pun masuk ke kontrakan dan yang pasti digangguin. Beliau keluar dan bertemu Puspita. Anak-anak udah pada kabur dong. Di kampus, Steven dan kawan-kawan berunding untuk mencari jalan keluar. Steven menyarankan mereka untuk pindah. Kita kan baru bayar kontrakan pakai duit gue. Tiba-tiba ada yang jondo Pasha. Geisha cerita jika semua ini ada hubungannya dengan Wisnu. Gue ngeliat Wisnu bunuh cewek. Ciwi itu gentayangan minta dikuburkan dengan layak. Agnes masih nggak percaya dengan ceritanya Geisha. Mending ntar malam kita ke rumah Wisnu, kita tanya sama dia. Malamnya Wisnu rebahan di kamarnya dan yang pasti digangguin. Sesuai perjanjian, Steven dan kawan-kawan ke rumah Wisnu. Tepat di depan rumahnya, mereka melihat Wisnu. Mereka langsung turun mobil dan ngelabrak Wisnu. Ternyata lo pembunuh. Apaan sih, bukan gua? Wisnu dipukul dan Geisha kesurupan. Scene flashback ketika Wisnu nggak mau mengakui anak yang ada di dalam kandungan Puspita. Jenazah Puspita dikubur sembarangan dan tidak layak. Terus, lu dikuburnya di mana? Di tempat gue berdiri. Mereka menggali tanah dan menemukan tulang belulang Puspita. Di ending, Puspita dan anaknya tersenyum kepada mereka. Film pun berakhir. Seperti biasa, masalah utamanya masih sama. Tentang adu gabrut, nggak mau tanggung jawab, dibunuh, dan balas dendam. Kalau kalian masih ingat, hampir semua pemainnya, latar tempatnya, bahkan sutradara film ini sama dengan film Bangkit dari Kubur 2012 yang telah kita bahas ya. Bagi kalian yang mau nonton rangkumannya, silahkan cek di kolom deskripsi ya. Oke, film ini mendapat 2,8 dari IMDb. Untuk rating versi saya genapkan jadi 3,0. Sampai di sini rangkum film Dendam dari Kuburan 2012 dan see you next video.